Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز في الدنيا والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di saat yang berbahagia ini kita semua bisa bermuwajahah, kita semua bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang ada di alam dunia ini, yaitu masjid. Dalam rangka melaksanakan salah satu perintahnya, salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba yang muslim, yaitu thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya istiqamah. Karena yang berat itu adalah istiqamah. Maka mudah-mudahan di saat yang berbahagia ini kita memohon kepada Allah sekali lagi, semoga Allah memberikan istiqamah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Ada pepatah Arab mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa hidup di atas sesuatu, maka di atas itulah dia akan mati. Nah, ini pentingnya istiqamah. Jadi gambaran seseorang itu akan husnul khatimah itu tergantung kepada kehidupannya, tergantung kepada kesehariannya dia di alam dunia ini. Jika hari-harinya disibukkan dengan amal-amal saleh, jika hari-harinya disibukkan dengan amal-amal kebaikan, maka tidak mustahil
di akhir hayatnya dia pun dalam kondisi sedang melaksanakan amal kebaikan tersebut. Dan kita berlindung kepada Allah daripada su'ul khatimah, kematian dalam kondisi kita dalam melaksanakan keburukan-keburukan. Dan juga tidak lupa bersyukur, berterima kasih kepada Ta'mir Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i hafizahumullah yang telah memfasilitasi kita semuanya dalam rangka talabul ilmi ini. Semoga Allah berikan ganjaran kepada Ta'mir Masjid khususnya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi dari Allah. Begitu juga kepada antum semuanya yang Masya Allah, insya Allah rutin dalam kajian ini, yang harusnya Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Jundi, ya betul ya, karena beliau ada halangan, jadi ana menggantikan beliau. Mudah-mudahan tanpa mengurangi keikhlasan antum semuanya untuk hadir dalam majelis yang mulia ini. Terutama kepada anak-anak muda, Masya Allah. Imam kita, Akhi Khubeb ya. Akhi Khubeb ya imam tadi. Oh Fahmi. Oh iya Fahmi. Akhi Fahmi. Masya Allah, pemuda ini luar biasa. Mereka yang hawa nafsunya inginnya itu berkeliaran bebas, tapi mereka rela untuk mendatangi majelis ilmu, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang dimuliakan Allah, menekan hawa nafsunya. Maka janji untuk mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk pemuda-pemuda khususnya yang menghabiskan waktu mudanya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan segala macam bentuknya, maka mereka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat secara langsung dari Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil, syabun nasha'a fi ibadatillah. 7 golongan manusia yang mana mereka akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, kata Nabi, yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala saja pada hari itu. Yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat yang tidak ada perlindungan atau tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang kedua kata Nabi, syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang masa mudanya itu di dalam ketaatan atau di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini ya anak-anak yang masih kecil meskipun ngantuk-ngantuk. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rajulun, kata Nabi, mu'allakun qalbuhu fil masajid. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, semoga ini termasuk antum semuanya, kita semuanya, adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, rindu kepada masjid, rindu dengan berkumpul di dalam masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja pada hari itu, adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Semoga kita semua tergolong ke dalam golongan orang-orang tersebut. Kemudian di antara 7 golongan itu, rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansabin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki nasab yang mulia, yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Faqala inni akhafullah. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang tidak ada yang mengetahuinya, hatta la ta'lama ya shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang disedekahkan, apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya saking menyembunyikan daripada amal-amal solehnya atau sedekahnya itu. Kemudian yang terakhir, rajulun dzakarallahu haliyan fafadat ainah. Seseorang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, akan mendapatkan perlindungan Allah secara langsung pada hari kiamat, adalah seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi sendirian. Kemudian di tengah-tengah mengingat Allahnya, dia mengeluarkan air matanya karena takut kepada Allah. Maka mereka akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naam, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa persiapannya untuk hari esok. Hari esok di sini adalah hari kiamat, hadirin. Hari di mana tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali keimanan dan amal saleh kita semuanya. Yauma la yanfa'u malu wala banud. Hari tidak ada manfaatnya, apa itu harta benda,
anak-anak yang banyak, tidak akan ada manfaatnya pada hari itu. Bahkan sesama mereka akan saling menuntut. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari segala bentuk penyakit-penyakit hati yang dapat membinasakannya. Hari kiamat jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah hari yang sangat dahsyat. Yang mana pada hari itu apabila seseorang dihisab, maka sungguh dia akan disiksa, kata Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba udziba." Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka ia tersiksa pada hari itu. Maka Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan menghisab dengan hisaban yang mudah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama dzalikal ardu walakin man nuqisha al-hisab yahliku." Wahai Aisyah, maksud daripada firman Allah Ta'ala tersebut yang akan dihisab dengan hisaban yang ringan, dengan hisaban yang mudah, itu adalah al-arad. Ya, al-arad ini hisab tapi hanya ditampakkan saja. Jadi di dalam sebuah kitab Matan Ibnu Abi Jamrah, penulis ulama mengatakan di dalam kitab itu bahwasannya orang-orang yang beriman ini akan dihisab dengan sifatnya, dengan hisab yang namanya al-arad ini. Orang-orang yang beriman ini akan dihisab oleh Allah, akan tetapi hisabnya itu hanya di antara dia dengan Allah saja. Kemudian Allah menyebutkan setiap amal-amal yang telah diperbuatnya selama ketika ia di dunia. Ya ibadi anta fa'alta kadza wa kadza. Wahai hambaku, engkau telah melakukan ini dan itu. Engkau pada hari ini melakukan ini dan itu. Pada hari ini melakukan ini dan itu. Maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang hamba ketika diajak berbicara oleh Allah pada saat itu kecuali i'tirafan, kecuali pengakuan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba yang beriman tersebut. Naam ya Allah, naam ya Rabbi, fa'altu kadza wa kadza. Iya wahai Allah, aku telah melakukan ini dan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk hamba-hambanya yang beriman pada waktu itu, pada hari ini aku telah mengampunimu sebagaimana aku telah menutup daripada kesalahan-kesalahanmu ketika di dunia. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah hisaban yang sifatnya ditampakkan saja. Hanya untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Lalu yang disebut dengan hisab yang sesungguhnya, yaitu munaqasyah. Dihisab dengan sesungguh-sungguhnya, secara detail dari A sampai Z. Maka barang siapa yang dihisab seperti itu, dia akan tersiksa pada hari kiamat. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
yang diteliti hisabnya, maka dia akan binasa. Karena tidak ada satupun amal-amal yang kita perbuat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecuali akan ada perhitungannya, akan ada pertanggungjawabannya. Sadar tanpa sadar, kita melakukan sesuatu hal, mungkin dengan hal tersebut kita menyebabkan Allah ridha kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang mafhumnya, tidaklah seseorang hamba mengucapkan suatu ucapan, maka dengan ucapannya itu dia masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, tidaklah seorang hamba mengucapkan suatu ucapan yang membuat Allah murka, sehingga dengan ucapannya itu dia masuk ke dalam neraka. Maka ini membuktikan bahwasannya hisab pada hari kiamat itu sangatlah teliti, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka sungguh berbahagia orang-orang yang akan mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka lah yang akan mendapatkan hisab yang ringan. Mereka yang akan mendapatkan hisab yang mudah. Siapa mereka? Yang mendapatkan kitab atau catatan amalnya dari arah tangan kanannya. Maka orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisaban yang sangat ringan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, sebaliknya orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari belakang punggungnya. Ahli tafsir mengatakan kenapa dari belakang punggungnya, tidak dari sebelah kirinya. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa nanti orang-orang zalim itu akan diikat tangannya, sehingga mereka tidak bisa menerima catatan amal perbuatannya itu kecuali dari arah belakangnya dengan kondisi tangannya terikat tersebut. Maka ayat ini mengatakan mereka akan menerima catatan amal mereka dari wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Maka mereka akan mendapatkan kebinasaan. Wal'iyadzu billah. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai hamba Allah yang pintar, yang cerdik, kita harus mengetahui amal-amal soleh yang mana. Tentunya amal-amal soleh sangat banyak sekali, akan tetapi ada skala prioritas yang harus kita amalkan dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Di antaranya hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah tauhid yang benar. Karena tauhid ini adalah inti semua daripada ibadah. Ketika tauhid benar kepada Allah, maka dia akan mendapatkan hasil daripada setiap ibadah yang dilakukannya. Namun ketika tauhid cacat, tauhidnya tidak lurus, tidak benar, maka setiap amalnya akan terhapuskan, akan berguguran dengan sebabnya cacatnya tauhid, kurangnya tauhid. Dalam ibadah hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah sholat misalkan, ketika kita ada kekurangan dalam sholat, maka sholat fardu ya yang dimaksudkan, maka kekurangan dalam sholat fardu akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Begitupun dengan puasa, ketika kita puasa wajib kita ada kekurangan,
disebabkan banyak hal misalkan, maka akan disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah yang kita lakukan. Haji, umroh, jika ada kekurangan-kekurangan ketika melaksanakannya, maka akan ditutupi, akan disempurnakan dengan haji yang sunnah, umrah yang sunnah. Begitupun dengan zakat. Jika ada kekurangan, maka akan disempurnakan dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Namun untuk tauhid jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada kesyirikan dalam hati, ketika ada cacat dalam tauhid seseorang, maka Allah tidak menerima daripada kesyirikan tersebut. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang disebabkan oleh kesyirikan. Dan Allah akan mengampuni dosa apa saja bagi siapa yang dikehendakinya. Maka dalam ayat ini kita tahu bahwa tauhid ini harus betul-betul lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau diduakan, Allah tidak mau disyirikatkan dengan sesuatu pun. Maka alim ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mendakwahkan tauhid, karena ini merupakan inti daripada agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi, tiada lain dan tiada bukan untuk menyempurnakan tauhid, supaya tauhid manusia kepada Allah itu benar. Supaya manusia ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menserikatkannya atau tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah amal yang pertama yang harus kita ketahui adalah tauhid. Yang mana dengan amal ini, dengan tauhid ini, setiap amal yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk akidah Islamiyah hanyalah orang-orang yang memiliki tauhid yang dia akan mendapatkan setiap kebaikan yang dilakukannya ketika di dunia ini. Maka untuk itu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya akan membacakan sedikit mengenai dasar-dasar akidah Islam yang tercantum dalam kitab Silsilah Barnamaj Ilmiyah yang telah dikarang oleh Idarah Auqaf Saleh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Di dalam kitab kecil ini dibahas akidah, dasar-dasar akidah Islamiyah yang mana penting untuk kita ketahui. Tauhid kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah artinya adalah mengesahkan Allah, ifradullah, mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah yang khusus dan wajib baginya. Tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah yang khusus dan wajib baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
Ini tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian penulis mengatakan tauhid terdiri dari 3 macam. Yang pertama at-tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah, yaitu mengimani keesaan Allah sebagai pencipta, pengatur alam raya, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai langit dan bumi. Ini adalah tauhid rububiyah. Di antara kaum muslimin ngapunten, ada yang mencukupkan hanya tahu tauhid rububiyah saja, sehingga mereka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Karena mereka menyangka bahwasannya tauhid adalah hanya tauhid rububiyah saja. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, betul. Ini bagian daripada tauhid. Dalilnya tauhid rububiyah, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Tidak ada ilah yang berhak selain Allah, selain Dia. Kemudian di dalam surat yang lain Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Mulk ayat 1. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasannya tauhid ar-rububiyah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang universal, meliputi seluruh jagat raya ini. Dan Dialah yang mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam mengatur alam ini adalah mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang mengatur makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah ini kecuali segolongan kecil manusia. Jadi semua yang mengaku Islam, maka mereka pasti mengakui daripada tauhid rububiyah ini. Kecuali hanya sebagian kecil saja. Sebenarnya mereka ini hanya mengingkari secara lahiriah, tetapi jiwa dan batin mereka mengakui adanya tauhid ini. Seperti orang-orang yang mulhid ya, orang-orang yang ateis, ngapunten, mereka mengatakan tidak ada Tuhan di dunia ini. Sebenarnya mereka mengingkari secara lahiriah saja. Tetapi jiwa manusia, fitrah manusia itu pasti mengakui adanya Sang pencipta alam semesta ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, dan mereka mengingkarinya padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Kemudian tauhid yang kedua, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang diajarkan alim ulama kita kepada kita semuanya adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah. Mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah dengan tidak menjadikan sesuatu pun yang disembah bersamanya. Artinya mensekutukannya dengan sesuatu pun.
mengesahkan Allah dengan cara beribadah kepada Allah tanpa mensekutukannya dengan apapun. Mensekutukannya dengan pohon-pohon besar misalkan. Mensekutukannya dengan kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Mensekutukannya dengan keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya, khurafat-khurafat. Ini adalah bentuk tauhid uluhiyah. Dan inilah yang menjadi inti daripada diutusnya para rasul, para nabi oleh Allah untuk menegakkan tauhid al-uluhiyah ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala alaih, di awal mulanya beliau mendakwahkan tauhid ketika itu di Najd, banyak orang-orang datang ke kuburan kemudian meminta-minta ke kuburan tersebut. Maka dari situlah beliau risau. Bagaimana supaya kondisi umat pada saat itu bisa kembali kepada tauhid yang benar. Sehingga lahirlah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada saat itu. Dan hingga saat ini alhamdulillah kita telah menerima atau kita mengenal daripada dakwah beliau, yaitu dakwah tauhid. Pada saat itu beliau menerima berbagai macam gangguan karena adat istiadat pada saat itu. Kaum muslimin datang kepada kuburan dan meminta-minta ke kuburan di tempat beliau berada. Kemudian beliau mendakwahkan tauhid yang benar, tauhid yang lurus sebagaimana yang kita ketahui. Maka terjadilah penolakan-penolakan. Dianggaplah beliau ini orang yang tidak mengikuti nenek moyang dan lain sebagainya. Namun karena keikhlasan dakwah beliau, akhirnya umat Islam pada saat itu kembali kepada tauhid yang benar. Itulah yang kedua, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tauhid al-uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Pengarang mengatakan karena tauhid ini Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Bentuk tauhid inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin ketika para rasul datang mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna." Mereka orang-orang musyrik berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh bapak-bapak kami?" Karena itu bentuk ibadah apapun tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak kepada malaikat, nabi, orang soleh atau makhluk yang lain. Karena ibadah itu tidak akan sah kecuali diikhlaskan hanya kepada Allah semata. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid rububiyah itu diakui oleh kaum musyrikin Makkah pada saat itu. Semua orang-orang musyrik mengatakan ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian?
mereka akan berkata, Allah. Siapa yang memberi rezeki kalian? Mereka akan mengatakan Allah. Akan tetapi mereka menyembah berhala yang ada pada waktu itu, ya, dalam bentuk sebagai bentuk ibadah juga kepada Allah. Itu akidahnya orang-orang musyrik. Ya. Jadi kalau kita hanya beranggapan bahwa tauhid cukup meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, maka orang musyrikun sama. Ya, orang musyrikun sama meyakini hal itu. Akan tetapi tauhid yang paling penting adalah al-uluhiyah. Mengesahkan Allah, ya, dengan cara tidak menyekutukannya dengan apapun. Tidak dengan para malaikat, para nabi, orang soleh atau makhluk yang lain-lainnya. Pohon-pohon yang besar, batu-batu yang besar misalkan, yang dikeramatkan. Ini bentuk-bentuk yang merusak tauhid al-uluhiyah. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah atau beriman kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, baik yang ditetapkan sendiri olehnya atau oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengimaninya dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan keagungannya, tanpa penyelewengan atau tahrif, penghapusan, ta'til dan takyif, menanyakan bagaimana. Ya, seperti ngapunten, di antara kaum muslimin ada yang berprinsip bahwasannya turunnya Allah ke langit dunia itu adalah pada setiap malamnya kan Allah turun, ya. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah turun itu iya turun, cuman takyif atau bagaimana turunnya itu tidak usah ditanyakan. Nah, jika kita menanyakan masa sih Allah turun, bagaimana Allah turun, nah, berarti Allah memiliki tempat. Ini berarti dia takyif, menanyakan bagaimana. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah seperti adanya, tanpa harus bertanya seperti apa. Sehingga mereka sebagian kaum muslimin mentakwil daripada nuzul, ya, maksudnya adalah nuzulur rahmatillah, turunnya rahmat Allah. Ini bagian daripada tauhid asma wa sifat. Dan juga tanpa tamsil, menyerupakan. Terkadang mereka mengatakan bahwa kita, ya, yang mengartikan Al-Quran itu sebagaimana apa adanya. Mereka mengatakan kita ini adalah mujassim, menyerupakan Allah dengan sesuatu, katanya. Kita mengetahui bahwa Allah memiliki jari, memiliki tangan, dan kita meyakini itu tanpa menyerupakan. Kaum muslimin mengatakan orang yang seperti itu akidahnya, maka mereka itu adalah mujassim, menyamakan Allah memiliki anggota badan. Wal'iyadzubillah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus ditetapkan bahwa Allah sebagaimana yang ditetapkannya memiliki jari-jari misalkan, ya, kemudian memiliki tangan, sudah kita tetapkan sebagaimana adanya tanpa harus menyerupakan dengan makhluk. Penulis mengatakan sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla menamakan dirinya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum,
artinya yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Kita wajib mengimani bahwa Al-Hayyu merupakan salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Dan mengimani sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu kehidupan yang sempurna, yang tidak diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kebinasaan. Begitu juga Allah menamai dirinya dengan As-Sami, artinya yang maha mendengar. Kita wajib mengimani bahwa As-Sami merupakan salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Dan as-sam'u, mendengar, merupakan salah satu sifatnya, dan ia maha mendengar. Contoh lainnya Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aidihim. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian. Tetapi kedua tangan Allah itu terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Allah menetapkan bagi dirinya dua tangan yang terbuka dengan pemberian yang melimpah. Oleh karena itu kita wajib mengimani bahwa Allah memiliki dua tangan yang terbuka dengan segala anugerah dan kenikmatan. Tetapi kita tidak boleh membayangkan. Kita tidak boleh membayangkan dalam benak pikiran kita dan mengucapkan dengan lisan bentuk tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh menyerupakannya dengan tangan makhluknya. Oh, berarti tangan Allah itu seperti kita, seperti ini. Jangan. Sudah kita yakini saja, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tangan Allah dan tanpa harus bertanya bagaimana atau memikirkan bagaimana tangan Allah. Karena Allah berfirman di dalam sebuah ayat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kesimpulannya hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah tauhid ini kita wajib menetapkan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang ia tetapkan bagi dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya menurut arti yang sebenarnya. Tanpa tahrif penyelewengan, tamtsil penyerupaan, dan takyif menanyakan bagaimana, dan ta'til penghapusan. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, sehingga menjadi bekal kita untuk mempersiapkan hari esok, hari kiamat yang pasti terjadi kepada kita semuanya. Dan dengan tauhid inilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menerima semua amal-amal saleh yang kita lakukan selama yang kita lakukan di alam dunia ini. Suatu hari datang sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, Mada mata sa'ah ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'adadta laha. Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Kata Nabi. Faqala ma a'adadtu laha. Aku tidak mempersiapkan hari kiamat itu bikathratis salatin, dengan memperbanyak salat-salat sunnah, karena salat wajib sudah jelas ya. Wala saumin,
ataupun dengan puasa-puasa sunnah, wala sadaqatin, dan juga sedekah-sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasuluh, akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi? Innaka anta ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di setiap majelis ilmu ini menjadi bukti kita mencintai Allah dan Rasul, sehingga kita pada hari kiamat nanti mendapatkan hasil daripada bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.